Pemirsa, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei elektabilitas partai politik yang dilakukan pada 13 sampai 21 Agustus 2022. Terdapat 5 parpol yang menunjukkan elektabilitasnya terbanyak. Dikutip dari kantor berita Antara, PDI Perjuangan menempati posisi teratas dengan persentase sebesar 26,6%. Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan mengatakan, posisi kedua hingga kelima teratas dalam survei yang menghadirkan simulasi semi terbuka dengan 18 partai politik ini, masing-masing ditempati Partai Golkar dengan persentase sebesar 11,7%, Gerindra 9,9%, Demokrat 8,7%, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan perolehan sebesar 6,6%. Berdasarkan persentase tersebut, menurut Jayadi, posisi kedua, ketiga, dan keempat teratas memang masih diperebutkan secara sengit oleh Partai Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Nama partai politik lainnya yang juga muncul dalam survei LSI kali ini adalah Partai Keadilan Sejahtera 6,0%, Partai Persatuan Pembangunan 4,2%, Nasdem 4,0%, dan Perindo 2,3%. Selanjutnya ada Partai Amanat Nasional dengan perolehan sebesar 2,0%, Partai Solidaritas Indonesia PSI 1,2%, Hanura 0,4%, Berkarya 0,4%, Garuda 0,1%, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI 0,1%. Mengenai beberapa partai politik baru, Jayadi menjelaskan belum ada satupun parpol baru yang memperoleh suara secara signifikan. Partai politik baru seperti Partai Gelora dan Partai Umat meraih persentase 0%. Sementara itu, partai luar parlemen seperti Perindo dan PSI juga masih belum memperoleh angka yang cukup menonjol. Terkait metodologi survei ini, Jayadi menjelaskan populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih ataupun mereka yang sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu, LSI melakukan penarikan sampel menggunakan metode penarikan acak bertingkat dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Responden yang terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih. Dengan penarikan acak bertingkat, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi atau batas kesalahan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Bali Post melaporkan.